Elsye Titi Halawa. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada Bapak Kasat Reskrim AKP Agus Ferinando Pombos SIK. Kemudian ada Kaur Binops Satreskrim Ibda Junior DJS, dan juga ada Kanit PPA Bribka Alfia Lakui, serta Bintara Unit PPA Brigadir Tualita Saragi SH, serta Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Merauke, Roni Rumboy. Iya, malam hari ini kita santai, kita ada di base camp, kita akan bercerita, berdiskusi terkait rentannya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Merauke. Seperti yang kita ketahui, sudah ada di info kejadian Kota Merauke maupun di berita-berita yang beredar bahwasanya dalam 1 bulan ini sudah ada 5 kasus. Untuk itu kita langsung saja ke Bapak Kasat Reskrim, Bapak Agus Pombos. Baik. Ya, Bapak Agus akan menceritakan terkait dengan kasus yang terjadi selama sebulan ini, bagaimana dari Pak Agus dan tim menyelesaikan problem yang terjadi saat ini. Ya, selamat malam warga Kota Merauke, selamat malam rekan-rekan yang ada di sini. Kita sangat serius untuk menangani kasus ini karena hal-hal ini kadang kita merasa seperti hal-hal biasa, dan sering terjadi penyelesaian kekeluargaan yang tidak terblow up ke atas. Tapi sebenarnya ini kita bicarakan masalah generasi, terutama masalah anak-anak. Anak-anak ini mereka ketika dihancurkan atau maksudnya dihancurkan masa depannya dengan cara dilecehkan, dianiaya, mereka akan trauma. Trauma ini berkepanjangan. Ketika tidak ada penyelesaian atau rehabilitasi dan tidak ada perhatian serius dari pemerintah maupun dari kami penegak hukum, akhirnya dia akan berlanjut lagi. Untuk ketika dia sudah besar, dia memiliki kekuatan, dia akan melakukan itu terhadap anak-anak yang lain lagi. Jadi memang kita dari Reskrim di bawah pimpinan Pak Kapolres, kami, Pak Untung, dan juga rekan-rekan Reskrim. Di sini ada Ibu Alfia. Saya sangat menekankan kepada mereka untuk kasus-kasus ini tidak ada ampun bagi kami, dan tidak ada penyelesaian kekeluargaan, tidak ada. Dan saya tidak, karena kasus-kasus ini sangat meresahkan, dan paling sering terjadi di Polres Merauke. Hampir setiap hari itu pasti ada saja laporan-laporan terhadap pelecehan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak, dan juga kekerasan terhadap perempuan. Itu hampir setiap hari terjadi. Dan saya punya pengalaman waktu kita penanganan salah satu anak yang terjadi pada saat kami waktu itu lakukan razia. Kita temukan anak itu masih berumur 16 tahun. Tapi dia sudah ikut dengan orang yang sudah dewasa. Mungkin orang dewasa ini beranggapan bahwa anak ini nggak apa-apa, dia sudah dekat kita, dia yang mau sama kita. Tidak bisa. Secara aturan undang-undang itu tidak dibenarkan. Ya, ada juga yang kemarin kasus yang kita tangani ke Timika. Itu kita kejar ke Timika berdasarkan laporan orang tua bahwa anak ini dibawa lari. Di umur itu anak itu masih umur 13 tahun. Memang satu sisi kami periksa bahwa anak ini suka sama laki-laki ini. Suka. Ya namanya masih anak kecil. Umur 13 tahun, masih sangat sangat labil, sehingga dikasih janji-janji, dikasih iming-iming, anak ini pasti suka, pasti mau. Dan dari pernyataan anak itu, saya suka sama om ini. Tetap saja kita akan tetap lakukan penegakan hukum. Sampai sekarang kita sudah lakukan penahanan terhadap orang-orang tersebut.
Ya, ada juga kasus lain yaitu yang masih terpendam yang masyarakat Merauke mungkin belum tahu. Ya, kita sudah lakukan pengungkapan kemarin dengan teman-teman Dead Eder, Opsnal, lakukan pengungkapan terhadap sodomi. Ya, kasus sodomi anak. Kasus sodomi anak ini pelakunya modusnya adalah mengumpulkan anak-anak tersebut. Mengumpulkan anak-anak tersebut di satu kampung, di satu rumah. Ini di daerah kampung. Jadi dia kumpulkan anak-anak ini, kasih kepercayaan anak-anak ini bahwa dia sebagai orang tua yang bisa melihat dia. Dia kasih makan, kemudian dia rawat mereka. Tapi anak-anak ini juga dimanfaatkan oleh dia. Dimanfaatkan sampai dengan anak-anak ini besar. Anak-anak ini besar dan anak-anak ini akan melakukan kepada yang lain lagi. Dan itu menjadi tersangka kita lagi yang baru. Dan ini tidak ada penyelesaian. Tapi kita sudah melakukan penangkapan kemarin dengan tersangka pencabulan tuh ya, sodomi ya. Pencabulan perbuatan cabul ya. Cabul sodomi anak laki-laki itu kita sudah lakukan penangkapan juga terhadap dia. Itu korban-korbannya kurang lebih tuh ada 10. Itu yang baru kita terdeteksi. Predator anak itu 10 orang. Anak laki-laki loh. Ya 10 orang. Tapi memang ya itu sudah, kita punya kendala baru adalah korban-korban ini tidak mau cerita karena malu, karena apa? Karena situasi sosial. Ya makanya mereka menutup diri. Seperti begitu. Tapi ya kita sudah ada saksi-saksi lain untuk memperkuat sehingga orang ini kita masih tahan sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa di kejaksaan bisa terima berkas kita dan sampai ke pengadilan. Ya mungkin itu saja. Iya. Makasih Bapak Kasat. Kemudian ini tadi kan kita sudah dengar Bapak menyampaikan terkait dengan anak-anak ini ya, anak-anak ini. Kemudian dari pihak kakak-kakak di bagian PPA, ketika ini kan anak-anak ini apalagi yang kasus sodomi nih Kak, kasus sodomi ini sudah sekian banyak. Nah, apa yang kakak dorang lakukan, mungkin kakak dorang bisa berbagi kita di sini. Siapa tahu ya ada teman-teman di luar sana yang lagi menyaksikan kita punya live malam ini, mengetahui ada tetangga atau sanak saudara pun yang mungkin pernah menjadi korban, mungkin mereka bisa datang untuk konsultasi. Karena ini kan kita bicara juga terkait dengan proses pendampingan setelah kasus ini, anak-anak ini mau kemana begitu. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada pihak rekan-rekan dari wartawan ya untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat apresiasi ya, dan merupakan wadah bagi kami unit PPA untuk mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Dan belakangan ini benar sekali bahwa kasus-kasus ini sangat meningkat ya, sampai kami agak kewalahan tapi kami tetap semangat. Ada beberapa saya juga baru sembuh sakit tapi tetap semangat ya. Jadi untuk anak-anak kami tersayang, tercinta di Kota Merauke, kami menghimbau, kami mengajak kalian jangan pernah takut ya, jangan pernah takut kepada penjahat-penjahat ini, kepada orang yang melakukan kejahatan atau melakukan pelecehan kepada anak-anak. Datang ke kami atau mungkin cerita kepada orang tua bisa menyampaikan kepada kami. Akan kami lakukan langkah-langkah pendekatan baik secara hukum maupun secara psikologis. Biasa kami menghubungi dengan pemberdayaan ya. Iya, pemberdayaan, di situ ada psikolog juga. Seperti itu. Ya, makasih Kak ya. Nah, ini kita bicara lagi kan sempat kalau tidak salah Elsia sempat lihat Bapak Kasat mendukung proses kebiri ya, proses kebiri. Tetapi kan kita saksikan juga ini pro dan kontra. Apalagi teman-teman aktivis pemuda ini kan suka mengkaji seperti begitu. Sebelum kita ke Bapak, kita ke Sekca Proni dulu menanggapi komentar-komentar yang ada di media begitu terkait proses kebiri ini. Karena di satu sisi kan teman-teman bilang ini kalau kita kebiri kita sudah melanggar hak asasi manusia Pak ya.
selain seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang pandangan saya tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat beberapa waktu belakangan ini, perlu kita masyarakat Kota Merauke sebenarnya memberikan apresiasi kepada kepolisian yang sudah menjalankan tugasnya dengan cepat dan sigap menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Merauke. Beberapa persoalan yang kita lihat belakangan ini ada di tengah-tengah masyarakat Kota Merauke, yaitu persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Saya rasa itu merupakan pukulan telak bagi kita masyarakat dan kita para organisasi sosial maupun juga para orang tua yang sudah memiliki anak dan lain sebagainya, dalam melindungi mereka yang merupakan aset daripada bangsa negara dan juga aset daripada daerah ini. Seperti begitu. Mengenai persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan dan juga ada yang namanya proses hukum kebiri yang dijalankan, yang sudah dikeluarkan dalam peraturan pemerintah kalau tidak salah nomor 70 tahun 2020 itu, kebiri, rehabilitasi dan alat elektronik, penggunaan alat elektronik untuk menghukum masalah-masalah itu. Saya rasa memang kalau untuk tindakan seperti itu, tindakan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak itu merupakan tindakan yang cukup luar biasa sehingga harus ditangani pula dengan cara yang luar biasa. Mengenai itu kami dari para pemerhati aktivis ataupun organisasi sosial yang melihat persoalan di masyarakat dan lain sebagainya, kami pun mendukung penuh hal-hal tersebut. Dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia kita melakukan satu sekolah buat anak-anak putus sekolah lapangan, mengurus mereka agar kiranya mereka bisa mendapat pendidikan yang lebih, mendapat pendidikan formal seperti anak-anak lainnya. Nah, kemudian ketika kita melihat persoalan seperti begini, kekerasan seksual terhadap anak oleh para predator anak, boleh kita katakan, untuk menolak pun kami rasa tidak juga kami sepakat dengan hal seperti ini, karena ini akan menjadi efek jera bagi para pelaku-pelaku dan orang-orang yang akan melakukan itu akan mungkin menjadi korban, kemudian tidak direhabilitasi dengan baik seperti dikatakan oleh Pak Kasat, yang nantinya akan menjadi pelaku juga ke depannya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Kalau dari saya seperti begitu, saya mendukung penuh proses kebiri, karena itu pun juga sudah dikeluarkan dalam peraturan oleh negara ini. Itu dari saya. Mungkin saja kita bisa lebih lanjut. Tapi intinya saya mungkin mengajak seluruh masyarakat Merauke, kami pun organisasi sosial pemuda dan lain-lain sebagainya, jikalau kita melihat ada tindakan-tindakan seperti begini, kiranya kita bisa langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar jangan lagi ada hal-hal yang memang kalau boleh dikatakan tidak berperi kemanusiaan seperti begini. Begitu, ya, Saudara Elsie. Begitu ya. Terima kasih Sekcap Roni. Ya, kita kembali lagi terkait dengan persoalan kebiri nih Pak. Dan pengadilan ya, tentunya kita maupun dari Jakarta mereka mendukung meminta dukungan dari kita semua masyarakat Merauke. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa masalah ini masalah luar biasa menurut saya, karena ini adalah menghancurkan atau merusak generasi penerus bangsa. Ketika generasi ini rusak, siapa lagi yang mau jadi baik? Ya, karena kita perlu upaya memberikan hukuman yang tegas. Memang kita dari kepolisian bekerja sama dengan semua instansi, criminal justice system, dengan kejaksaan maupun pengadilan untuk mendukung supaya kasus-kasus ini ditindak tegas. Saya sangat dari awal-awal penanganan kasus, terutama kasus yang di PT BIA ya. PT BIA. Korbannya waktu itu anak perempuan berumur 4 tahun. Itu saya sangat kecewa dan memang saya sempat pakai emosi juga karena jengkel. Karena kok bisa terjadi terhadap anak. Rupanya memang inilah predator ini. Predator. Dan kita tidak bisa biarkan begitu. Saya minta kepada masyarakat Merauke, saya minta secara ulang-ulang kepada masyarakat Merauke maupun dinas-dinas terkait maupun dari LSM untuk mendukung supaya kita memberikan efek jera dan jangan coba-coba lagi predator itu merusak generasi anak Merauke. Ya, kami sebagai putra-putri asli Merauke, saya sangat tidak mentolerir terhadap predator anak. Jadi saya sudah tekankan kepada penyidik saya untuk predator anak
seperti itu tetap eksekusi, atau dalam artian memberikan pasal-pasal berlapis untuk orang-orang tersebut. Kalaupun mereka lari sampai ke luar Merauke pun kita kejar. Benar, Kita Bang. kejar. Iya. Nah, kemarin ada yang lari ke Timika, kita kejar tangkap. Saya perintahkan kepada KBO saya, Pak Joko, dan juga Ibu Tualita untuk langsung tangkap. Saya tidak mau terlalu banyak koordinasi untuk kasus-kasus itu. Langsung kita tangkap, kita proses. Ya. Itu anak itu masih umur 13 tahun ya kalau yang di sana. Yang lari ke Timika nih, Yang Pak. lari ke Timika. Sama halnya. Bagaimana generasi muda kita? Kasihan. Ya, jadi saya minta kepada masyarakat, kemudian ada lagi kasus-kasus lain yang masih mungkin terpendam, yang belum muncul. Tolong diceritakan kepada kita. Kalau tidak berani ceritakan ke orang tua. Kalau orang tua tidak tersampaikan, ceritakan kepada siapa saja, supaya kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya, kita bantu untuk menyelesaikan. Jangan sampai generasi muda kita habis, hancur. Sudah hancur generasi muda kita, masa depan yang tinggal hanya generasi tua sampai dengan selesai. Ya, jadi kita sangat serius untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Mungkin dari Pak Joko yang kemarin, mungkin Pak Joko bisa ceritakan pengalaman. Baik, Bang. Bagaimana penanganan kasus-kasus ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin berbagi pengalaman atau tips saja buat kita semua dalam hal ini sebagai generasi muda, sebagai orang tua. Anak-anak ini dengan kepolosannya, terus dalam keadaan atau dalam situasi yang membuat mereka tertekan. Yang pertama, mungkin orang tua harus terbuka atau mengajak anak itu selalu bercerita. Terus jangan biarkan anak itu sampai sendiri dalam arti bermain dengan menggunakan HP sampai kita lupa untuk berkomunikasi. Karena kebanyakan yang terjadi, anak-anak ini kan kurang adanya komunikasi, sehingga pada saat mungkin dia ingin berkomunikasi dengan orang tua merasa takut. Karena pada saat komunikasi mungkin selalu dimarahi, padahal ada hal-hal tertentu yang harus dibicarakan antara orang tua dan anak. Kalau kita lihat anak-anak kita yang berada di kota Merauke ini, khususnya yang berada, seringkali kita lewat dengan mobil. Bahkan jam sekarang ini pun di pinggir-pinggir jalan masih banyak anak-anak yang berkeliaran. Jadi mungkin kita sama-sama mari membantu mereka atau memberikan satu pemahaman dengan segala macam upaya, baik dari kepolisian, dari pemerintah, terus adik-adik aktivis, LSM. Mari kita sama-sama bersatu padu untuk membantu adik-adik atau anak-anak kita yang masih selalu berada di jalan ini. Karena mereka kalau berada di jalan berarti sangat rentan dengan kejahatan. Mulai dari seks bebas, bahkan seperti yang terjadi pelecehan dan segala macam. Mungkin itu saja dari saya untuk sementara. Iya, terima kasih Abang Jo. Memang saya ikuti beberapa waktu yang lalu, memang Abang Jo nih sering memosting dengan anak-anak ya. Mungkin Abang bisa ceritakan kembali sebagai motivasi juga buat kita aktivis, teman-teman di luar sana. Karena beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah, Abang Jo juga ada buat kegiatan Hari Anak Nasional ya, seperti gitu Bang. Abang bisa ceritakan ke kami. Dan memang anak-anak ini perlu kita biasakan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga memang tumbuhnya itu juga dengan nilai-nilai positif itu ya Bang ya. Iya. Baik, memang sejak tahun 2016 itu saya dengan teman-teman adik LC dan teman-teman GMKI semua, kita ada buat satu wadah yang namanya Komunitas Merauke Bersatu. Jadi Komunitas Merauke Bersatu ini kita tidak dapat support dana dari mana-mana, hanya keikhlasan dari rekan-rekan semua. Terus ada kelebihan, kita mengajak anak-anak yang di pinggir jalan ini untuk belajar, untuk makan bersama, dan membentuk mereka supaya mereka punya kepercayaan diri. Pada saat itu sangat bersatu sekali.
pemuda-pemudi Kota Merauke waktu itu bersatu dalam komunitas Merauke Bersatu sangat besar dan berdampak sekali untuk Kota Merauke, baik dari kebersihan, dari potensi anak-anak. Bahkan anak-anak itu kalau kita biasa main band itu, anak pinggir jalan ini dia dari pinggir panggung dia kasih tahu, "Kakak Jo, saya pengen nyanyi." Ini kalau kita bilang itu anak-anak Aibon, saya langsung panggil dia nyanyi di atas panggung, naik ke atas panggung dan dia menyanyi sangat bagus sekali. Dan mungkin dengan potensi-potensi yang ada ini, mari sama-sama kita semua, pemuda-pemudi, orang-orang tua, instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan anak-anak ini, mari kita sama-sama membangun kepercayaan mereka sehingga mereka juga bisa tampil, bisa sekolah baik, sehingga nama kota ini juga bisa jadi cemerlang. Begitu. Iya, makasih Bang Jo. Saya kembali lagi penasaran dengan kakak. Iya, kakak siapa Kak? Alfia. Iya, Kak Alfia ya, nama panggilnya ya, dengan Kak Alfia. Tadi kan Kakak sempat sampaikan bahwa komunikasi juga dengan dinas sosial ya, atau memang ini sudah menjadi kerjasama begitu, kerjasama dinas pemberdayaan perempuan dan anak juga ya Kak ya. Kita penasaran nih Kak, setelah anak-anak yang sudah menjadi korban pelecehan seksual, setelah mereka mendapat penanganan di rumah sakit begitu, nah pulang ke orang tuanya nih bagaimana Kak? Apakah memang ada pendampingan yang dilakukan secara rutin atau seperti apa? Itu yang Ilse ingin Kakak ceritakan ke Baik, kita di sini. seperti itu tergantung daripada kondisi psikologis korban ya, anak Iya. korban. Ya, kami sebut secara undang-undang itu anak korban. Iya. Jadi tergantung dari psikologis mereka. Kalau dari kami melihat bahwa masih butuh untuk didampingi, maka masih terus didampingi hingga pemulihan, seperti itu. Tapi kalau memang dia lebih nyaman sama keluarganya, kan ada anak-anak kan berbeda-beda ya, Iya, ya iya, sama Kak. keluarganya ya sampai di situ seperti itu. Ya. Nanti memang kita lihat lagi dari dia punya psikis lagi ya. Ya. Kalau memang dia sudah diamati, oh anak ini bisa dengan orang Dari tua, tapi perkembangannya, kalau memang ya. udah lebih parah, ini berarti diambil alih dari Iya. pihak kepolisian kerjasama dengan dinas-dinas Dinas sosial, terkait seperti ini, pemberdayaan Kak. sosial. Berarti sejauh ini kerjasamanya berjalan dengan baik. Iya. Dan memang saya lihat orang tua juga berarti puas begitu Kak ya. Iya. Oke, makasih Kak ya. Oke. Mungkin iya. saya tambahkan Iya, sedikit silakan, ya, Kak. mungkin supaya menjadi pengetahuan untuk warga Kota Merauke, anak-anak maupun orang tua. Seperti yang tadi Pak Kasat sampaikan, bahwa ada anak-anak itu yang sebenarnya dia sudah merasa suka sama pelaku ini, sama predator ini ya. Predator ya, penjahat Predator kelamin ini, ya, ya, asalnya penjahat gitu, Kak, kelamin lah bahasa kasarnya Iya. gitu. Tetapi Iya, PK. secara undang-undang anak itu di dalam mulai sejak di dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun itu dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 gitu. Jadi ada beberapa pasal yang tentang kekerasan seksual, itu pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur, ayat 1-nya tentang kekerasan. Nah, ini pelaku-pelakunya menggunakan kekerasan, entah ancaman, kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap anak, mungkin dia pukul hingga pingsan atau apa, sehingga melakukan persetubuhan. Tetapi ada ayat 2-nya, itu secara bujuk rayu. Nah, ini yang menjadi kurang pengetahuan daripada masyarakat kita, bahwa itu kan mereka suka sama suka, jadi tidak bisa dihukum. Bujuk rayu dalam seperti itu. komunikasi langsung atau Iya. mungkin lewat chat atau apa kayak gitu juga. Seperti Kenapa? kemarin kejadian yang di PT Bio itu kan dia memberikan uang, Oh iya iya. mengajak ke kios, memberikan permen, eskiko dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi kekurangan dari masyarakat, kekurangan pengetahuan bahwa itu tetap akan diproses secara hukum, karena berdasarkan pasalnya, undang-undangnya ada 81 ayat 2 itu dengan bujuk rayu tadi. Jadi anak itu dilindungi dari dalam kandungan hingga umur 18 tahun. Secara mental maupun secara psikologis mereka belum mengetahui akibatnya apa ini yang dialami oleh saya kalau dilakukan seperti itu. Jadi jangan pernah takut, tetap akan diproses. Seperti itu. Berarti sama halnya juga yang tadi Pak Kasat sampaikan terkait yang dikejar sampai di Timika nih Kak. Yang dikejar sampai di Timika nih kan 13 tahun Pak ya? Atau Iya. 13 tahun. Bu Alfia yang Kak, paham. itu seperti apa Kak proses pengejarannya sampai bisa Iya. ketemu? Apakah anaknya ini melawan untuk ikut atau seperti apa? Iya. Nah, itu kebetulan junior saya, Ibu Tualita, yang menangani langsung.
Jadi kita serahkan kepada Ibu Iya. Rita. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Iya, Kak. Terkait pertanyaan yang tadi kakak sampaikan. Kebetulan memang 2 minggu lalu ya Bapak, saya bersama KBO saya, kami pergi ke Timika. Kami mendapatkan laporan itu pada tanggal 6 Juli. Laporan dari orang tua si korban bahwa anaknya sudah tidak pulang ke rumah sekitar 1 bulan. Nah, anak tersebut ini berusia 13 tahun dan dia baru lulus SD kelas 6. Dia baru lulus sekolah dasar. Karena mungkin sering diberikan sesuatu, diiming-imingi oleh laki-laki ini, jadi anak tersebut merasa nyaman dan dia senang begitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau anak-anak kecil diberikan sesuatu berdasarkan yang dia minta, dituruti, tetap dia pasti senang dan dia merasa nyaman dengan laki-laki tersebut. Suatu ketika dia mengikuti laki-laki ini untuk pergi ke Timika tanpa izin dari orang tuanya, sehingga orang tuanya pasti panik mencari anak tersebut, anak perempuannya ya, masih di bawah umur. Dan kami melakukan pengembangan, cek posisi ya pada saat itu, dan posisi anak tersebut berada di Timika. Berdasarkan bantuan dari Pak Kasat kami, saat itu kami diizinkan ada bersama 1 orang lagi teman kami dari Opsnal untuk pergi segera ke sana karena teman-teman dari Timika sudah melakukan penangkapan saat itu. Dan benar bahwa anak itu ada di sana. Seperti yang tadi Kanit saya sampaikan juga, mereka suka sama suka. Suka sama suka ya. Ketika kami sampai di Polres Mimika, sempat mendapat komplain dari orang tua, keluarga dari pihak tersangka, Iya. karena Teriak-teriak. mereka mengatakan bahwa hubungan mereka ini suka sama suka. Karena mereka tidak mengerti bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal Ada pasalnya ya. suka sama suka itu ada. Dan mereka masih sangat kecil, masa depannya masih panjang, dan memang masih dilindungi sama undang-undang seperti itu. Dan membalari anak di bawah umur, kami melakukan pengembangan lagi, ternyata sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah sering berulang kali, bahkan sudah tidak dapat dihitung lagi dengan jari seperti itu. Dan si anak, pengakuan dari si anak tersebut ya memang karena memang dia sayang, dia cinta seperti itu. Maksudnya anak 13 tahun sudah mengerti seperti itu kan sangat disayangkan, masa depannya masih terlalu panjang. Seharusnya si tersangka ini memberitahukan, karena dia lebih dewasa ya, memberitahukan kepada si korban bahwa jangan seperti itu. Tapi si tersangka pun ini mungkin merasa nyaman terhadap anak kecil, pedofilia seperti itu. Artinya ini satu dari sekian kasus yang tersembunyi ya Kak ya. Iya. Karena kan kalau kita mau lihat di luar sana masih ada kasus-kasus yang serupa yang mungkin orang tua tidak melapor dan sebagainya seperti begitu. Kebanyakan mereka mungkin takut ya. Iya, mereka sebenarnya. takut. Iya, takut, malu. Dan juga bahasa suka sama suka ini suka yang sama menjadi suka mungkin mereka berpikir karena kurangnya pengetahuan itu. Iya, terima Padahal kasih. sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ayat 2 jelas. Suka sama suka bujuk rayu itu ada di dalamnya seperti itu. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak ya. Iya Pak, berarti memang untuk Bapak dan tim memang akan lebih fokus dan gencar lagi menangkap para Ya. tadi kita katakan apa penjahat predator seperti begini Bapak ya. Apakah dari Bapak Kasat sendiri ada punya pemikiran seperti apa untuk merangkul teman-teman aktivis? Siapa tahu dengan kita saling bekerja sama seperti begini itu akan lebih membantu dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak pemerintah dan juga teman-teman aktivis seperti begini Pak. Kalau memang ada, kebetulan di sini ada teman dari GMKI, kita bisa sama-sama ke Ya. depan bekerja sama. Jadi kalau dari saya memang tidak bisa bekerja sendiri, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Iya, Pak. Polisi butuh rekan-rekan instansi lain maupun dari LSM seperti tadi yang awal sudah saya sampaikan, kita tidak bisa kerja sendiri. Makanya ketika teman-teman dari GMKI kemarin datang ke ruangan saya sangat apresiasi. Inilah pekerjaan kita. Kita tidak usah berpikir tentang bagaimana kita menolong orang. Habis itu kita juga jangan terlalu berpikir tentang aduh, saya kekurangan ini, menghabiskan itu. Iya, iya. Tidak usah terlalu banyak berpikir bagaimana untuk menyelamatkan generasi. Kita sama-sama, saya sangat mendukung dari saya pribadi dan juga teman-teman dari ini juga
dari kesatuan sangat mendukung ketika teman-teman GMKI datang untuk sharing sama saya, untuk bercerita sama saya. Dan kemarin ada dari Pak Jo punya sempat bikin grup itu ya. Itu sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita bikin. Mungkin kita perlu bicarakan sama-sama di dalam saat kita siaran langsung ini. Kita perlu satu rumah. Iya. Kita perlu buat satu rumah aman atau rumah anak, Rumah singgah. rumah kayak gitu. singgah. Di situ ya mungkin anak-anak yang tadi Jalanan, Algon atau apa anak-anak. mereka bisa, walaupun mereka keliling kemana-mana, tapi mereka tetap ada yang mengarahkan, ada yang membina mereka seperti itu. Saya punya pengalaman yang saya pernah temukan di waktu itu di Ambon, Kota Ambon. Waktu saya masih dinas di Kota Ambon, saya temukan anak-anak ini mereka semua terkontrol. Dalam artian ada satu rumah aman yang disiapkan. Waktu itu yang menggerakkan adalah dari Babinsa. Bukan, Babin Kantipmas. Sorry ya, dari Babin Kantipmas. Dari Babin Kantipmas mengumpulkan mereka. Setiap hari mereka dikasih arahan, dibicarakan. Walaupun memang tidak dikasihkan materi atau apa, tapi ada yang dikasih. Walaupun nanti akhirnya mereka harus keluar lagi. Mereka harus keluar, cari makan lagi, duduk di mana. Tapi mereka semua terarah. Mereka terarah. Saya lihat baik. Itu baik. Dan di Merauke mungkin sudah ada, tapi mungkin saya belum ketemu. Dan itu dari teman-teman kita harus memblow up itu. Informasi itu kalau memang sudah ada rumah singgah itu di blow up sehingga masyarakat seluruh Merauke pun paham. Oh iya, mereka tempatnya di sini. Dan juga nanti dari instansi-instansi terkait, dari kita kepolisian, kita bisa memberikan arahan. Mungkin kita bisa bikin schedule untuk memberikan arahan 1 minggu atau 1 bulan. Pokoknya mereka terarah, walaupun mereka tinggal tanpa orang tua, tapi mereka terarah. Dan mereka tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Iya Pak. Karena mereka masih sangat kecil. Dan ini generasi penerus bangsa. Mau bagaimanapun mereka generasi penerus bangsa. Itu mungkin saran dari saya. Kalau mungkin saya salah, kalau mungkin sudah ada, tolong di blow up. Kalau belum ada, mari kita buat. Iya Pak, benar. Iya Pak, iya. Kan benar yang dikatakan Pak Kasat ya, bahwasanya memang kita perlu suatu wadah, tempat, rumah supaya anak-anak ini kita tampung biar mereka punya pergaulan itu mempengaruhi sebenarnya, lingkungan tuh mempengaruhi. Kemudian bagaimana tanggapan dari Sekcap GMKI, karena sejauh ini kan kita lihat sebenarnya teman-teman bukan hanya di GMKI ya Pak Kasat, tapi ada teman-teman juga dari OKP Cipayung. Kalau kita di ini ada OKP ada Cipayung, itu ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ada teman-teman dari Persekutuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, kemudian ada teman-teman dari teman-teman organisasi lainnya, kemudian ada komunitas AFI, ada banyak komunitas sebenarnya yang sudah bergerak saat ini. Kalau teman-teman HMI itu di mana ya Cap ya? Di Kaliweda Pak. Mungkin Sekcap bisa menceritakan terkait dengan proses teman-teman selama ini, dan sebenarnya teman-teman organisasi, teman-teman pemuda, mahasiswa ini sudah bergerak. Yang kita perlukan saat ini memang harus kita duduk bersama, satukan persepsi begitu. Gimana Cap? Iya, berawal dari masalah yang mengenai predator anak itu, kita semua kan melihat itu, kita sama-sama ikut mendorong kepolisian dalam bentuk dukungan saja, dukungan masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkhusus yang tadi kita bahas mengenai predator anak. Itu pun kita bisa sama-sama organisasi aktivis, mahasiswa, pemuda dan lain sebagainya. Ketika melihat ada persoalan-persoalan seperti begitu, biasanya kami ikut mengadvokasi, kemudian kami bawa dia ke ranah hukum melalui kepolisian. Biasanya kami melakukan hal tersebut. Pada dasarnya kan banyak masyarakat di Kota Merauke berpemahaman gini, yang namanya aktivis atau organisasi pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya terkenal dengan suka buat onar atau suka buat keributan, gitu ya. seperti yang kita lihat di daerah di luar Merauke, di luar Papua itu, di Papua pun ada. Akan tetapi kami di Merauke sini beberapa kali kami bekerja sama dengan dari kepolisian, dari pemerintah daerah untuk
ikut menyelesaikan atau membantu dalam bentuk tenaga yang bisa kami berikan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yang kita lagi bicarakan mengenai persoalan anak. Tadi ide dari Bapak Kasat sendiri, saya rasa itu ide yang luar biasa yang memang kami perlu untuk ada dukungan dalam bentuk semangat yang sama dari kita, para pemuda dan juga para orang-orang yang bekerja di hukum, keamanan, kepolisian dan lain sebagainya untuk ikut melihat hal tersebut. Beberapa waktu lalu kami dari beberapa organisasi Cipayung, HMI, PMKRI, GMKI, PMI dan lain sebagainya melakukan kegiatan-kegiatan di mana kami ingin membina anak-anak, terkhusus anak-anak asli Papua, anak-anak Aibon. Kalau julukan kami anak masa depan kami Iya, sebutnya. anak-anak Sehingga masa itu bisa depan. menjadi spirit buat kami. Kami bisa menuntun mereka sehingga menjadi generasi-generasi yang baik ke depan. Kami bersama-sama bekerja sama bergandengan tangan membuat satu sekolah-sekolah lapangan di mana mengajar anak-anak itu di beberapa titik. Kalau kami GMKI sendiri ada di Natuna. Di Natuna bersama-sama dengan masyarakat di sana dari komunitas kelompok. Dari Ibu RT sendiri. Iya, Ibu RT di sendiri. Natuna ya. Ibu Saya RT tidak mendukung perempuan yang memang untuk dia punya jiwa sosial juga. iya, gitu loh. memiliki jauh sosial mendukung kami untuk ikut mengajar anak-anak kecil itu. Dengan satu harapan kami adalah di mana mereka bisa kami kembalikan ke sekolah formal sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya seperti anak-anak yang lain. Terkhusus untuk anak-anak asli Papua sebenarnya terbuka kesempatan besar untuk mereka menjadi generasi-generasi emas pemimpin bangsa ke depan melalui kebijakan-kebijakan daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah turun sampai ke kabupaten. Tetapi tidak juga kita dari organisasi mahasiswa, dari para aktivis melihat kembali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ketika terjadi kesenjangan sosial dan lain sebagainya yang bisa kami untuk suarakan, tetap kami akan suarakan itu. Karena itu saling berkaitan begitu. Karena ya, saling Kecap, berkaitan ya. itu. Saling berkaitan. Tadi saya bincang-bincang dengan Bapak Kasat di belakang dan saya cukup benar juga ya ternyata, yaitu semua persoalan kriminal yang ada bukan hanya persoalan anak, pencurian, pembunuhan dan lain-lain, semuanya tuh berawal dari banyaknya korupsi ya Pak, betul ya? Iya. Banyaknya korupsi Gimana nih sampai bisa Iya. disangkutkan dengan korupsi? Sebentar kita dengar. ya sebentar kita dengar dari Pak Kasat. Berarti kan kita lihat bahwa persoalan perut atau persoalan ekonomi yang terjadi atau kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya menjadi pemicu utama terjadinya masalah-masalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Mungkin sedikit lagi moderator bisa serahkan ke Pak Kasat kenapa sampai disampaikan bisa bercerita seperti itu tentang kenapa bisa korupsi yang jadi persoalan, kenapa bisa sangkut pautkan dengan masalah-masalah kriminal yang ada. Saya rasa dari kepolisian yang menangani masalah ini sudah sering melihat hal-hal tersebut. Saudara LC mungkin bisa langsung ke Pak Kasat, juga penasaran sebenarnya kenapa bisa bisa disangkut pautkan dengan korupsi ini. Iya. Ya. Ya, langsung aja Bapak. Oke, baik ya. Sebenarnya kita agak melebar pembicaraan kita, tapi Iya. saya perlu karena sudah disampaikan, ya saya coba sampaikan. Ini menurut penelitian saya ya, penelitian saya selama menjabat sebagai Kasat Reskrim. Jadi ini adalah pandangan saya sebagai seorang kasat, saya sebagai saya sebagai anak asli Merauke juga. Saya lahir dan besar di Merauke dan saya sangat paham dengan wilayah saya ini, Merauke. Untuk itu saya waktu itu sempat jalan-jalan ke daerah-daerah yang dulu saya sering tempat bermain. Seperti contoh, saya selalu kasih contoh-contoh di belakang rumah sakit. Di belakang rumah sakit dari saya masih kecil, dari saya lahir tahun 88 sampai sekarang, tempatnya begitu saja, tidak ada perubahan. Saya jalan-jalan sedikit ke mana, ke Transito sana, ya begitu-begitu juga, ya kan. Saya jalan-jalan sedikit ke belakang mana, ke istilahnya Tanpa Garam, ke Buti Nowari ke sana, Tempat garam. ya begitu juga, ya tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Habis itu saya lihat dari bagaimana tingkat kasus kejahatan-kejahatan yang sering terjadi, kejahatan anak maupun penganiayaan, mabuk, ketertiban masyarakat,
kemudian kejahatan-kejahatan, ya kejahatan-kejahatan street crime lah, kejahatan-kejahatan jalanan yang sering terjadi, ya bermula dari situ-situ, kemudian mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan tempat, bukan ya, mohon maaf, ini kita bicara masalah data dan fakta, ya. Kemudian ada lagi di Merauke yang tempat-tempat, ya itu aja, ya. Macam daerah yang sering terjadi kejahatan di daerah Kelapa Lima, di daerah Kuda Mati, itu street crime yang terus terjadi. Street crime mulai dari aniaya, kemudian pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, itu sering terjadi di wilayah-wilayah situ. Ya. Kenapa sampai sering terjadi terus-menerus? Karena itu tidak ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Saya bisa bilang demikian, kejahatan itu berawal daripada korupsi. Seandainya begini, saya kasih contoh seperti tadi, kasus anak, kita kembali ke kasus anak. Anak-anak ini bisa tertangani dengan baik ketika ada anggaran atau wadah yang seperti contoh tadi saya bilang ada satu misalnya dari kita semua bekerja sama. Instansi terkait, LSM apa semua, kita bekerja sama dengan kita memiliki, kembali lagi ke anggaran ya. Kita memiliki anggaran yang baik, kita memiliki anggaran yang tercukupi, kita mungkin bisa menyiapkan tempat-tempat tertentu. Kita menyiapkan tempat-tempat tertentu untuk memfasilitasi mereka. Habis itu kalau kita mendapatkan kesejahteraan anak-anak ini, misalnya anggaran itu terpenuhi dan tersalurkan dengan tepat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, insya Allah puji Tuhan ya, pasti ada jalan, dalam artian anak-anak ini bisa disekolahkan dengan baik, ada pengetahuan dengan baik, habis itu mereka tidak diterlantarkan sama orang tuanya, dan itu akan bersambung ketika anggaran ini tidak hanya difokuskan ke tempat tertentu kemudian dikorupsi, buat lagi dengan barang yang sama. Sebagai contoh, satu jalan di jalan satu tempat, ketika jalan itu dikorupsi, ya kan, contoh ya, jalan itu dikorupsi, ya besok negara harus menyiapkan anggaran untuk memperbaiki jalan itu lagi, dikorupsi lagi, rusak lagi, perbaiki lagi, anggaran akan fokus ke situ saja, berulang-ulang hanya untuk sesuatu itu saja, sedangkan tidak dipikirkan bagaimana tentang pendidikan anak, kesejahteraan masyarakat ya. Seperti gitu. Jadi anggaran itu tidak tersalurkan. Ketika itu sudah hanya difokuskan di situ, akhirnya yang lain terbengkalai. Akhirnya ya mereka mau cari kepuasan mungkin ya dengan cara ya minum, kebetulan ada di situ ada minuman, ya minum mabuk dulu. Berawal dari situ. Jadi pelarian. Ya mau bikin apa lagi? Jadi pelarian, akhirnya terjadi penganiayaan, pencurian, pemerkosaan. Itu yang akan terjadi. Jadi semua berawal muara dari korupsi. Jadi saya sangat apa ya? Saya ini sangat ambisi, saya punya ambisi untuk kita masyarakat Merauke, untuk kita seluruh generasi muda, generasi sekarang. Cobalah kita perbaiki, kita punya pola pikir untuk sama-sama kita stop korupsi. Ya malam ini kita keluar sedikit, tapi saya bicara kita stop korupsi. Jangan kita korupsi. Terutama kalau saya kita bicara main suku sedikit ya, saya anak Papua ya. Jangan. Kita sebagai anak Papua, kita mau jaga kita punya daerah, kita mau bangun kita punya daerah. Stop korupsi. Jangan lakukan itu. Kita jaga kita punya daerah, kita bangun kita punya daerah, sehingga kejahatan-kejahatan tadi bisa berkurang ketika masyarakat terpenuhi, dia punya kesejahteraannya, dia terdukung, dia punya fasilitas, sarana pendidikan, sarana kesehatan terdukung dengan baik, dan juga dia punya alat-alat untuk mungkin dia harus bekerja dapat terdukung, seperti begitu ya. Jadi kenapa saya bisa mengambil pikiran seperti itu adalah penelitian saya berdasarkan fakta yang saya
dapat pada saat saya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Merauke. Seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Kasat, luar biasa ya. Dari kakak mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, pesan-pesan mungkin untuk warga Kota Merauke yang saat ini lagi menonton gitu. Iya, kembali lagi yang kami sampaikan, kami tidak henti-hentinya menghimbau, mengajak Bapak Ibu sekalian, warga Kota Merauke, adik-adik, anak-anak kami tercinta, apabila mengalami atau melihat pelecehan ya terhadap anak-anak ataupun kekerasan terhadap perempuan, datanglah melapor ya. Misal satu contoh KDRT. KDRT kebanyakan ibu-ibu itu kan mungkin malu. Mungkin nanti teman-teman ibu-ibunya atau tetangganya jadi apa ya, buah pembicaraan ya. Malu akhirnya dipukul suami atau ada kekerasan, tidak mau datang melapor kepada kami. Ya, padahal kalau sampai di kantor polisi belum tentu sampai nanti akan diproses secara hukum lanjut sampai dihukum di lapas gitu, tidak. Ya mungkin awalnya kami memberi peringatan dengan memberikan himbauan atau memberikan pernyataan supaya kedepannya suaminya takut gitu, ada efek seperti itu. Jadi jangan malu, jangan takut untuk melapor ya. Kami unit PPA akan siap dan sangat berterima kasih jika warga Kota Merauke saling mendukung untuk mencegah, mengurangi kekerasan baik kepada perempuan dan anak. Maupun anak, iya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga buat Bapak Kasat serta Sekcaproni, Bang Jo, kakak berdua yang sudah mau hadir malam hari ini. Yang kami harapkan di sini setelah ini diskusi malam ini kita tidak pulang dengan sia-sia begitu saja, tetapi memang kita akan sama-sama jalin kerjasama, komunikasi yang baik sehingga memang harapan kita bersama ini dapat terpenuhi ya. Dari Bapak mungkin ada pesan-pesan terakhir? Ya. Tidak. Siap. Ada pesan-pesan terakhir. Iya. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan dengan Bu Alfia, saya lebih kepada menghimbau kepada masyarakat seluruh Merauke untuk mari bersama-sama kita pikirkan tentang generasi muda. Kita jangan berpikir tentang bagaimana saya yang penting saya sendiri hidup, jangan. Tapi kita berpikir tentang generasi. Mungkin saya ini baru umur 33 tahun, kelahiran 88 ya. Baru umur 33 tahun. Mungkin tinggal beberapa tahun lagi saya lewat juga. Iya kan? Tapi masih ada generasi-generasi anak-anak di bawah kita yang akan menggantikan kita, dan kita selalu yakin dan optimis bahwa anak-anak di bawah kita akan menjadi orang-orang hebat yang akan memimpin daerah ini, yang akan memajukan dan menjaga generasi selanjutnya. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat Merauke, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan biarkan ini terus terjadi. Predator anak, kemudian pelecehan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak, jangan biarkan ini terus terjadi. Hentikan, segera laporkan ke kita, segera bicarakan ke kita. Kalau malu, ada mungkin tidak bisa ketemu, ada Facebook, ada WhatsApp, ada email, ada segala macam sekarang model untuk kita bisa berhubungan. Jadi saya minta kepada masyarakat tidak usah ragu-ragu. Kami tunggu masyarakat yang ingin melaporkan. Ya. Jangan takut, jangan malu, karena ini kita harus putus mata rantai. Kita harus putus mata rantai sehingga tidak berlanjut kepada yang lain. Ketika dia sudah menjadi korban, kita berharap kepada Tuhan supaya anak ini dia besar tidak melanjutkan kepada yang lain lagi. Sehingga itu yang tadi saya bilang, orang tua ataupun keluarga-keluarga yang tahu kejadian itu harap melaporkan supaya kita putus mata rantai, kita hentikan kejahatan ini. Ini adalah bukan supaya saya ingatkan lagi terakhir, untuk orang-orang pelaku predator seksual ini, mereka bukan kelainan, ya, bukan sakit jiwa, bukan, tapi mereka adalah perilakunya menyimpang, perilaku menyimpang. Itu berbeda dengan sakit jiwa.
ya itu berbeda. Jadi perilaku mereka menyimpang, perilaku kejahatan. Ya, itu saja dari saya sampaikan. Terima kasih untuk dari GMKI, kemudian dari IKKM. Ya, IKKM Iya, ya. IKKM. Kejadian Kota Merauke. Ya, Info Kejadian Kota Merauke sudah mengajak kami ke sini. Terima kasih banyak sebagai sarana kami juga untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Yang paling terakhir, kita semua masyarakat Merauke harap menjaga kesehatan, terus menjaga protokol kesehatan. Kita sama-sama saling melindungi, ya toh? Saya jaga kok jaga saya. Kita bekerja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kasat ya. Terima kasih untuk Pak Kasat yang sudah hadir beserta dengan kakak-kakak dari Reskrim dan PPA dan juga teman kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi kita punya diskusi nih, kita harapkan tidak berhenti tapi kemudian hari kita Amin. akan komunikasi lebih lanjut lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman semua dari Info Kejadian Kota Merauke yang sudah mengizinkan kita semua hadir di tempat ini ya. Nanti kita akan tunggu diskusi-diskusi berikut lagi dengan teman-teman. Kita harapkan kalau hari ini kita dengan aktivis dan dari kepolisian, pertemuan berikut lagi mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Oke, selamat malam untuk kita semua. Shalom.